menit sebelum akhir dunia tiba, aku sedang menahan napas berdiri di luar jendela kamar mandi primadona sekolah. Saat aku sedang bersiap melihat primadona sekolah mandi, kiamat tiba-tiba datang. Dunia langsung menjadi sunyi senyap. Semua orang menjadi buta. Aku mengabaikan jeritan panik primadona sekolah di kamar mandi. Sebaliknya, aku langsung berbalik dan lari kembali ke apartemen. Aku ingat di kehidupan sebelumnya pada akhir kiamat. Karena terlalu mempercayai saudara baikku, aku malah ditikam dari belakang oleh si ayam berkacamata itu. Dia dengan tangannya sendiri melemparku ke dalam lautan jutaan zombie. Untungnya, takdir berpihak padaku, membuatku terlahir kembali pada saat ini. Sesaat sebelum bencana putaran pertama datang. Bencana putaran pertama ini akan membuat semua orang di seluruh dunia menjadi buta, dan akan berlangsung selama 15 hari penuh. Kembali ke apartemen, aku mendorong pintu hingga terbuka. Sobat, apa itu kamu? Kenapa aku tiba-tiba tidak bisa melihat? Jangan-jangan aku buta? Kilatan dingin melintas di mataku. Di kehidupan sebelumnya, dialah yang menusukku dari belakang dengan fatal. Aku berjalan ke hadapannya. Jangan panik, bukan hanya kamu. Seluruh dunia telah menjadi buta. Sobat, apa kamu masih bisa melihat? Cepat antarkan aku ke rumah sakit. HMPH, aku memang akan mengantarmu. Tapi, sebuah manik-manik ungu melayang keluar. Di kehidupan sebelumnya, si ayam berkacamata ini telah membangkitkan mata ruang dan waktu. Menguasai kemampuan waktu dan lompatan ruang. Aku mengulurkan tangan dan menggenggamnya. Manik-manik itu berubah menjadi aliran cahaya ungu dan masuk ke mataku. Ditambah dengan kemampuan kelincahanku sendiri. Sekarang, aku menjadi satu-satunya orang dengan dua kemampuan di dunia. Setelah mewarisi mata ruang dan waktu, kemampuannya muncul dengan jelas di benakku. Kemampuan aktif. Setiap 24 jam bisa mengaktifkan jeda waktu sekali. Atau lompatan ruang. Atribut pasifnya adalah kunci target akurat dengan firasat sempurna. Serta ruang penyimpanan seluas 10.000 meter kubik. Kapasitas sebesar ini pas sekali untuk mengumpulkan perbekalan. Untuk bersiap menghadapi tahap kedua kiamat. 15 hari lagi tahap kedua kabut hijau akan turun. Hewan dan tumbuhan mulai bermutasi dan menyerang manusia. Saat itu manusia akan terpaksa hidup di alam liar. Semua perbekalan akan menjadi barang rebutan. Aku dengan gembira bergegas keluar. Langsung menuju supermarket grosir terdekat. Saat ini pintu masuk supermarket sudah kacau balau. Banyak orang saling bertabrakan di dalam supermarket seperti lalat tanpa kepala. Terjatuh dan meraung kesakitan. Aku melompat dengan kuat ke area makanan lantai 2. Rak-rak pajangan dipenuhi dengan barang. Aku berjalan cepat menyusuri lorong. Semua benda yang kusentuh, semuanya masuk ke dalam ruang penyimpanan. Setengah jam kemudian aku sampai di lantai 4. Tiba-tiba dari depan terdengar jeritan seorang wanita, dan suara kasar seorang pria. Jangan berteriak lagi sialan. Lagi pula semua orang buta. Tidak ada yang bisa melihat. Gu Daqiang dengan wajah mesumnya meraba-raba udara dengan kedua tangannya. Mencoba menangkap pramuniaga di depannya. Aku menatap adegan ini dengan dingin. Kiamat baru berlangsung lebih dari 3 jam. Sudah ada orang yang memanfaatkan kekacauan untuk berbuat jahat. Benar saja. Kejahatan manusia tidak boleh diremehkan. Awalnya aku tidak mau ikut campur. Sampai mereka berguling ke arah kasur mewah yang kuincar. Pria gendut itu masih memakai sepatu. Mengotori kasur yang putih bersih itu. Aku langsung melesat dan menepuk kasur itu. Dengan suara wus seluruh kasur itu masuk ke ruang penyimpananku. Kedua orang itu jatuh tersungkur di lantai. Gendut sialan menyingkir dari kasur ini. Aku sudah mengincarnya. Si siapa yang bicara? Aku memperhatikan tanda pengenal yang tergantung padanya. Gu Daqiang manajer gudang. Kesabaranku ada batasnya. Beritahu aku di mana gudang dan kuncinya. Di sini, di lantai 5 kuncinya ada di sini. Aku bergegas masuk ke gudang di lantai 5. Saat aku mendorong pintu, aku terkejut dengan pemandangan di depanku. Gudang seluas 4 lapangan basket menumpuk, penuh dengan barang-barang yang belum dibuka segelnya. Aku mengulurkan tangan menyentuh sederet sosis ham Shuanghui. Kemanapun aku lewat, rak-rak langsung kosong. Aku melambai ke arah mie instan Kang Sifu yang menumpuk seperti gunung. Mie rasa daging sapi rebus tambah 1000 box. Dengan cepat, gudang besar yang tadinya menumpuk seperti gunung menjadi kosong. Melompong, ruang penyimpananku baru terpakai kurang dari 10%. Perasaan belanja gratis ini benar-benar membuat ketagihan. Lanjut ke tempat berikutnya, aku langsung melompat turun dari lantai 5, menaiki motor Harley yang terparkir di pinggir jalan. Seiring dengan deru khas sepeda motor, bayangan motor itu melesat seperti kilat hitam. Tak lama kemudian aku tiba di mal kedua. Di alun-alun ada banyak orang buta. Ada yang duduk di tanah atau tergeletak di bangku panjang. Di tengah-tengah ada seorang pria yang sepertinya sudah gila. Dia berteriak histeris tentang ketidakadilan dunia padanya. Berteriak-teriak ingin menghukum semua orang atas nama Tuhan. Tiba-tiba orang gila ini melemparkan pisau dapur. Kebetulan pisau itu terbang lurus ke arahku. Aku hanya sedikit memiringkan kepala untuk menghindari senjata yang terbang itu. Awalnya aku tidak berniat ikut campur. Tapi karena dia sendiri yang cari mati, dia tidak bisa menyalahkanku.
Oh, saat pria gila itu jatuh ke tanah, sebuah bola kebangkitan hijau perlahan muncul dari tubuhnya. Aku langsung menangkap bola kebangkitan itu. Tak disangka orang gila ini ternyata juga seorang yang telah bangkit. Ini benar-benar rezeki nomplok. Bola kebangkitan adalah bentuk energi yang terkonsentrasi. Jika terpapar di luar lebih dari 24 jam, energinya akan menghilang. Tapi di ruang penyimpananku tidak ada aliran waktu, jadi bisa menyimpannya selamanya. Akhir zaman tidak hanya memiliki tahap kebutaan, tapi juga harus melalui api penyucian yang panas, dan ujian keputusasaan dari neraka beku. Dalam 15 hari ke depan, korban tewas dan luka di kota Jiangcheng akan melebihi separuh. Seharusnya akan muncul banyak bola kebangkitan. Aku bisa melihat hal ini. Aku harus mengumpulkan lebih banyak bola kebangkitan, lalu membentuk pasukan Awakener wanita yang besar. Aku bergegas masuk ke supermarket besar ini, menghabiskan lebih dari 3 jam untuk mengosongkan supermarket, kemudian mengendarai motor Harley menuju supermarket besar lainnya. Saat melewati sebuah sanggar yoga, aku berhenti sejenak. Wanita penggoda yang di kehidupan sebelumnya membuat banyak pria menginginkannya. Liu Yiyi keluar dari sanggar yoga ini, dan dia juga seorang Awakener tipe penyembuh yang sangat langka. Di kehidupan sebelumnya, banyak penguasa kota menjadi gila karenanya, tapi mereka tidak berani menggunakan kekerasan. Karena kemampuan penyembuhannya yang kuat terlalu luar biasa. Bahkan tangan dan kaki yang putus pun bisa disembuhkan. Dunia kiamat penuh dengan bahaya. Tidak ada yang bisa menjamin dirinya tidak akan terluka. Liu Yiyi adalah harapan orang-orang ini. Karena hari ini kebetulan lewat sini, maka bagaimanapun caranya aku harus mendapatkannya. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, sekarang yang terpenting adalah bergegas mengumpulkan perbekalan. Lagi pula Liu Yiyi juga tidak akan lari. Tidak akan terlambat untuk kembali lagi nanti membujuknya. Aku sibuk sampai jam 3 dini hari. Aku sudah menjarah total 5 supermarket. Tubuhku sudah mulai lelah. Aku harus istirahat beberapa jam dulu. Hari kedua kiamat ke-8. Masih ada 13 hari sebelum kabut hijau turun. Pagi-pagi sekali aku keluar untuk menjarah perbekalan. Pertama, aku datang ke toko perkakas terbesar di kota Jiangcheng. Di rak-rak sekeliling, berbagai macam perkakas tertata dengan rapi. Begitu banyak jenisnya sampai membuat mata silau. Tanpa sungkan aku memasukkan semuanya ke dalam ruang penyimpananku. Alat-alat ini pasti akan berguna suatu saat nanti. Tapi yang paling ingin ku cari adalah mesin pemotong. Karena setelah 14 hari, Binjia akan turun dari langit. Peti mati batu besar jenis ini luar biasa keras. Tanpa adanya peralatan, akan sangat sulit untuk mendapatkan harta karun di dalamnya. Hanya bisa mengandalkan Awakener tipe kekuatan untuk menghancurkannya perlahan. Kalau ada mesin potong, nanti langsung memotong Binjia itu. Hemat tenaga dan juga aman. Dengan cepat supermarket perkakas juga kukosongkan. Keluar dan pergi menuju tujuan berikutnya. Kawasan industri makanan selatan kota. Kapasitas ruang penyimpanan masih tersisa 55%. Pakaian dan selimut sudah terkumpul cukup banyak. Selanjutnya makanan adalah yang terpenting. Di pinggir jalan banyak orang yang duduk. Mata mereka tiba-tiba menjadi buta, membuat mereka tidak bisa menemukan jalan pulang. Bantuan juga tak kunjung datang. Mereka saat ini sudah menjadi putus asa. 4 hari lagi neraka yang membara akan datang. Pada saat itu suhu permukaan tanah akan terus meningkat. AC di seluruh dunia akan menyala 24 jam. Paling lama dalam waktu 1 hari. Seluruh dunia akan mengalami pemadaman listrik karena pasokan yang tidak mencukupi. Setelah listrik padam, AC akan menjadi pajangan. Pasokan air bersih juga akan terhenti. Suhu permukaan tanah mencapai 100 derajat Celcius. Suhu di dalam ruangan setidaknya 45 derajat Celcius. Orang yang fisiknya lemah akan dehidrasi karena panas di hari kedua. Dengan cepat tiba di dekat kawasan industri makanan. Sebuah papan nama yang mencolok muncul di depan. Mendengar deru suara motor, para pekerja yang duduk di depan pintu seketika bersemangat. Seharusnya itu adalah tim penyelamat yang dikirim. Kita punya harapan. Aku menggelengkan kepala dan tidak menghiraukannya. Langsung berjalan masuk ke salah satu gedung pabrik. AKJEF BEF lantai 1 adalah gudang produk jadi BEF. Kotak-kotak makanan kaleng ditumpuk dengan rapi. Aku langsung membuka satu kotak. Di dalamnya semua adalah daging sapi kalengan. Kotak demi kotak kaleng ku masukkan ke dalam ruang penyimpanan. Setiap kali menambah satu kotak, rasa amanku pun bertambah sedikit. Di akhir zaman ini hanya makanan yang bisa memberikan rasa aman. Setelah 3 jam mengumpulkan barang, menurut perkiraan kasar, di dalam ruang penyimpanan, sudah terisi sekitar 90.000 kaleng berbagai jenis. Segera aku menjarah 4 pabrik lainnya. Dari penjarahan itu aku mendapat lebih dari 200 ton perbekalan. Ruang penyimpananku hampir penuh, tapi di sebelah kawasan industri ada tempat parkir truk. Lebih mudah jika langsung mencari truk besar untuk mengangkut perbekalan. Tiba di tempat parkir, terlihat truk-truk besar yang berjejer rapat, terparkir hingga penuh sesak. Aku memilih 65 truk kontainer besar, semuanya yang panjangnya 16 meter. Di antaranya ada 6 truk pendingin, cocok untuk mengangkut daging asap dan dendeng. Aku sibuk memuatnya sampai lewat jam 2 pagi baru selesai.
Truk-truk ini, sekarang harus mencari lebih dari 60 sopir. Di mana bisa mencari orang yang cocok. Dengan cepat aku menemukan target. Aku mengendarai Harley-ku dan melesat ke pinggiran kota. Tak lama kemudian aku tiba di dekat pusat pelatihan supermodel wanita. Di dalam pusat pelatihan itu penuh dengan gadis-gadis tinggi dan sangat cantik. Sangat cocok dengan syaratku untuk membentuk pasukan wanita. Selain itu pusat pelatihan ini bersebelahan dengan lapangan golf. Padang rumputnya yang luas bisa menampung 4 hingga 500 truk besar. Benar-benar sempurna. Aku mencari tempat kosong terlebih dahulu. Truk kontainer yang ada di ruang penyimpananku. Aku keluarkan satu persatu. Setelah selesai parkir barulah aku memutuskan masuk untuk menemui Shen Ruobing. Aku tidak tahu seperti apa dia di kehidupan ini. Shen Ruobing adalah CEO di sini. Dia juga seorang supermodel internasional yang terkenal. Di kehidupan sebelumnya dia adalah orang yang sangat berpengaruh. Kalau soal kekuatan pribadinya sebenarnya tidak terlalu kuat. Hanya seorang, Awaken, berkemampuan biru. Satu tingkat di bawah kemampuan ungu mata ruang dan waktu. Tapi dia adalah, Awaken, tipe psikis yang sangat langka. Memiliki kemampuan untuk mengendalikan manusia dan monster evolusi. Yang paling menakutkan adalah kemampuan anugerah psikis massalnya. Bisa membuat ribuan orang diperkuat secara bersamaan. Di bawah pengaruh anugerah itu semangat juang para prajurit akan melambung tinggi. Bahkan prajurit wanita biasa pun bisa menantang para Awaken. Di ruangan paling dalam di lantai 5, aku bertemu dengan Shen Ruobing. Tinggi 175 cm dengan penampilan di atas 95. Temperamennya yang anggun dan elegan dipadukan dengan sepasang kaki jenjang yang indah. Benar-benar cantik luar biasa. Shen Ruobing yang pertama bicara. Siapa kamu? Kau bisa masuk ke sini naik sepeda. Kamu pasti bisa melihat, kan? Ceritakan padaku keadaan di luar. Kenapa tidak ada bantuan yang datang? Aku langsung mendorongnya hingga jatuh ke sofa. Tidak akan ada yang peduli pada kalian. Kamu, sebenarnya apa maumu? Karena kamu bisa melihat, pasti ada orang lain yang juga bisa melihat. Sebenarnya apa tujuanmu mencariku? Bicara dengan orang pintar memang lebih mudah. Mari kita bekerja sama. Aku menyediakan perbekalan yang kalian butuhkan untuk bertahan hidup. Dan kalian harus menyediakan tenaga untukku. Kamu anggap kami sebagai apa? Silakan pergi. Meskipun aku buta seumur hidup, aku tidak akan pernah mengorbankan saudari-saudariku. Presiden Shen, kamu terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Aku hanya butuh orang untuk membantuku menjaga perbekalan. Apa yang ada di pikiranmu? Shen Ruobing menjadi marah karena malu. Lupakan soal kerjasama. Di markas ini masih ada persediaan makanan. Tidak perlu kamu khawatirkan. Aku mendengus dingin. Aku sengaja menghentakkan kaki sambil berjalan ke arah pintu. Kalau kamu tidak mau, banyak orang yang memohon untuk bekerja sama denganku. Rasa panik karena ditinggalkan oleh dunia dan perut yang kosong. Akhirnya menghancurkan harga diri Shen Ruobing. Kakakmu, tunggu. Kamu benar-benar bisa membawa makanan. Tentu saja. Asalkan kamu membawa orang untuk bekerja untukku. Aku akan beri kalian jatah makan untuk seminggu dulu. Baik. Aku setuju. Aku maju selangkah. Lalu kuangkat dagunya. Asalkan pekerjaan kalian membuatku puas. Aku akan memberimu kenyamanan ekstra selama setengah bulan. Tiba-tiba tubuh Shen Ruobing menegang. Wajahnya seketika merona merah. Matanya penuh dengan rasa malu dan marah. Tetapi dua kata, makanan matang, seolah memiliki kekuatan sihir. Membuat amarah Shen Ruobing yang hendak meledak seketika padam. Aku tertawa terbahak-bahak. Makanan tambahan untuk setengah bulan ini adalah hadiah untukmu. Sedangkan untuk saudari-saudarimu yang lain, tetap hanya mendapat jatah untuk 1 minggu. Shen Ruobing tertegun. Kemudian kilatan kebahagiaan muncul di matanya. Inilah efek yang aku inginkan. Perpecahan. Jika perlakuannya sama, mereka akan bersatu melawan musuh. Hanya jika perlakuan tidak merata, barulah mereka akan berebut perhatian. Syaratnya adalah kamu harus patuh. Aku akan bekerja sama denganmu. Aku akan membawamu memilih orang sekarang. Tidak perlu kamu, langsung pilih 60 gadis dengan postur terbaik dari kelas pelatihan. Dengan cepat, Shen Ruobing mengumpulkan semua orang di halaman rumput melalui siaran. Dia menunjuk 60 gadis berdasarkan ingatannya. Para wanita yang tidak terpilih. Semuanya dilanda kepanikan yang luar biasa. Aku berteriak dengan keras. Semuanya jangan panik. Nanti semuanya naik ke kendaraan. Aku akan membawa kalian ke tempat yang aman. Di sana ada makanan dan air yang menunggu kalian. Lihat sekelompok supermodel yang kebingungan ini. Dalam hatiku sudah ada sebuah rencana besar. Asalkan aku bisa menaklukkan Shen Ruobing. Saat para wanita ini semuanya bangkit di masa depan, mereka akan menjadi pedang paling tajam di tanganku. Sedangkan untuk perbekalan, masih ada belasan hari yang cukup bagiku untuk mengosongkan kota ini. Bahkan untuk merebut persediaan dari markas lain. Gadis-gadis ini tidak mengetahui niatku yang sebenarnya. Mereka pikir akhirnya telah menemukan penyelamat. Mereka dengan kooperatif naik ke kereta satu persatu. Sedangkan 60 orang yang dipilih oleh Shen Ruobing datang ke sisiku dengan canggung. Aku mengamati sekelompok wanita ini dengan saksama.
lalu berkata aku akan membahas kerjasama dengan kalian. Jika kalian bersedia, aku tidak hanya bisa menyediakan makanan untuk seminggu, tetapi juga bisa membuat penglihatan kalian pulih untuk sementara waktu. Apa? Kamu bisa membuat penglihatan kami pulih? Aku melanjutkan dengan nada tenang. Jika kalian ingin mendapatkan semua ini, tentu saja kalian juga harus membayar harga yang setimpal. Para gadis itu pun langsung menjadi ribut. Apa kau punya pikiran macam-macam pada kami? Aku berkata dengan sinis dan dingin. Maaf, tubuh kalian tidak ada harganya sama sekali di mataku. Beberapa gadis menunjukkan raut wajah kesal. Bagaimanapun juga, sebelum kiamat, mereka semua adalah dewi yang dipuja-puja oleh para pria. Aku melanjutkan perkataanku. Di zaman di mana nyawa bisa melayang kapan saja, apa gunanya penampilan kalian yang cantik itu? Jangan lagi menganggap diri kalian lebih unggul dari yang lain. Suaraku menjadi semakin dingin. Yang kubutuhkan adalah orang yang bisa membantuku menyetir dan menjaga perbekalan. Kalau bisa, akan kuberikan kalian penglihatan dan makanan. Kalau tidak bisa, aku sama sekali tidak peduli kalian hidup atau mati. Jika kinerja kalian bagus, aku tidak keberatan memulihkan penglihatan kalian secara permanen. Aku berpikir dalam hati, sebenarnya 10 hari setelah kiamat, penglihatan akan pulih perlahan. Tapi para gadis ini tidak tahu, janji ini menjadi satu-satunya harapan mereka. Jika tidak ada keberatan, semuanya bersiap di posisi masing-masing. Tak lama kemudian, semua gadis sudah masuk ke dalam truk. Ku sedikit menyipitkan mata, mengucapkannya dalam hati. Mata ruang dan waktu, aktif. Kekuatan waktu yang istimewa langsung turun, menyelimuti 60 gadis itu. Aku memundurkan waktu. Kondisi kedua mata mereka, kupaksa kembali ke keadaan sehat. Seiring berjalannya waktu, mata para gadis itu perlahan kembali bersinar. Aku bisa melihat, gadis-gadis manja ini, tak bisa lagi menahan tangis mereka. Sudah, hentikan air mata kalian. Meskipun penglihatan kalian sudah pulih, sangat sulit untuk bertahan hidup di dunia ini. Hanya dengan mendengarkanku, dan menjaga perbekalan dengan baik, kalian baru bisa bertahan hidup. Semua gadis itu mengangkat kepala dan menatapku. Penampilanku dan aura menekan itu tertanam dalam di jiwa mereka. Wajah Shen Ruobing yang tidak jauh dari sana tampak pucat pasi. Mendengar sorak-sorai orang banyak, dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Semuanya naik ke truk dan ikuti dengan saksama. Kalau aku tersesat dan bertemu dengan binatang buas itu, aku tidak bisa menjamin keselamatan. Mereka sebenarnya juga tidak bodoh. Tahu bahwa kecantikan saat ini justru mematikan. Aku menaiki sepeda motor, dan berkata dengan tenang kepada Shen Ruobing di sampingku, ayo pergi. Kamu semotor denganku. Tanpa diduga, Shen Ruobing saat ini terlihat begitu lembut dan penurut. Aku mengangkat alisku. Aku langsung mengerti kalau dia juga ingin memulihkan penglihatannya. Tapi aku tidak bisa menyetujuinya dengan mudah. Aku harus menanamkan sebuah kebenaran di dalam hati mereka. Hanya dengan pengorbanan, baru akan ada hasil. Benar saja tidak lama dia mulai memohon. Aku juga ingin memulihkan penglihatanku. Aku tertawa ringan, kontribusimu sebelumnya hanya cukup untuk ditukar dengan makanan selama setengah bulan. Ingin penglihatanmu kembali, kamu mau menukarnya dengan apa? Asalkan bisa membuatku melihat lagi, aku bisa menjadi wanitamu. Aku tersenyum sinis. Ini hanyalah siasatnya untuk sementara waktu. Yang kuinginkan adalah ketundukannya yang mutlak. Kamu meremehkanku. Sebelum kiamat aku akan sangat senang. Tapi sekarang adalah akhir dunia. Yang kuinginkan adalah sumber daya senjata dan tenaga manusia. Kecantikanmu tidak ada harganya sama sekali. Ingin memulihkan penglihatan, buktikan nilaimu. Atau buat aku jatuh cinta padamu. Aku tidak pernah pelit pada wanitaku. Setengah jam kemudian, aku membawa konvoi ke lapangan golf. Tempat ini dikelilingi oleh gunung dan air. Medannya terbuka dan sangat bagus. Untuk dijadikan markas sementara, aku mengeluarkan setumpuk makanan dari ruang dimensi, lalu memberikan makanan matang yang melimpah kepada Shen Ruobing. Ini jatahmu untuk setengah bulan. Akhirnya aku berbalik menghadap para wanita. Ku bilang, ini makanan kalian untuk 1 hari. Jaga di sini, jangan pergi. Untuk sementara, kekuatan kalian ku tarik kembali. Hanya yang berkinerja baik yang punya kesempatan melihat dunia lagi. Aku mengabaikan ratapan mereka, memutus paksa kekuatan waktu, melihat para gadis yang kembali jatuh dalam kegelapan, ketakutan, dan tangisan. Aku menaiki motorku dengan senyum puas di sudut bibirku. Hanya dengan membuat mereka paham bahwa akulah pengendali cahaya, barulah mereka akan belajar untuk patuh. Sekarang aku harus mencari perbekalan yang lebih penting. Yang paling langka saat ini adalah senjata api dan persediaan medis. Setengah jam kemudian, motor Harley berhenti di depan sebuah tempat latihan menembak. Lobi itu kosong melompong. Suasananya sunyi dan sedikit aneh. Aku langsung menuju lapangan tembak. Sejauh mata memandang, lantai dan rak senjata dipenuhi dengan senjata dan amunisi. Bahkan ada beberapa MP5 yang kondisinya seperti baru. Dengan sentuhan ujung jari, dengan cepat memasukkan senjata-senjata ini ke dalam ruang penyimpananku. Selesai menjarah lapangan tembak, aku berbalik dan mendorong pintu gudang.
Amunisi di gudang menumpuk lebih dari 300 peti. Setelah Shen Ruobing membangkitkan kekuatannya, kita bisa membentuk pasukan senjata api dengan dia sebagai intinya. Aku mencari dengan teliti sekali lagi di sekitar lapangan tembak. Aku menaiki Harley-ku dan bergegas ke rumah sakit tanpa henti. Sayangnya karena pusat kota terlalu kacau, aku hanya bisa menjarah beberapa rumah sakit kecil. Saat malam tiba, di ruang penyimpananku sudah menumpuk banyak obat penurun demam, glukosa dan obat-obatan lainnya. Pulang dengan muatan penuh, suasana hatiku sangat baik. Bersenandung kecil sambil melaju dengan motor menuju lapangan golf. Ada orang. Siapa yang bisa menolongku? Teriakan minta tolong yang tiba-tiba menusuk gendang telingaku. Alisku sedikit terangkat lalu aku berhenti. Bukannya aku berbaik hati ingin menolong orang, tapi karena aku merasakan ada yang tidak beres. Saat kiamat baru saja dimulai, orang-orang mungkin akan panik dan berteriak. Tapi ini sudah berlalu. Beberapa hari, hati manusia yang jahat telah lama membunuh semua kebaikan. Berani berteriak di saat seperti ini. Yang datang pasti bukan penyelamat melainkan pencabut nyawa. Sedikit rasa penasaran muncul di hatiku. Ingin melihat tujuan sebenarnya orang ini. Baru berjalan beberapa langkah, aku melihat seorang wanita muda bersandar di dinding. Terus-menerus mengeluarkan suara kesakitan. Hanya dengan sekali lihat aku sudah menebak kebenarannya. Wanita muda ini adalah umpan hidup. Aku maju dan bertanya, ada orang butuh bantuan. Wajah wanita muda itu menunjukkan sedikit kegirangan. Syukurlah, kakak. Aku tidak sengaja pergelangan kakiku terkilir saat keluar mencari barang. Bisakah kamu mengantarku pulang? Aku melirik pergelangan kakinya dengan waspada. Sama sekali tidak ada bekas luka. Trik semacam ini, entah sudah berapa banyak orang bodoh yang merasa hebat telah tertipu. Aku tidak berencana untuk menegakkan keadilan. Tapi aku mengincar perbekalan di belakangnya. Bisa menipu berkali-kali. Di rumahnya pasti ada banyak barang berharga. Benarkah? Baiklah. Aku akan segera mengantarmu pulang. Aku mengikuti arahannya untuk membantunya. Saat tubuh kami bersentuhan, terlihat kilatan jahat yang sulit dideteksi di mata wanita muda itu. Tapi dia tidak tahu, kemarahan dan niat jahatnya semua ada dalam genggamanku. Rumah wanita muda itu ada di lantai atas. Aku pura-pura berjalan terlatih-tatih mengantarnya ke atas. Wanita muda itu mengira aku juga tidak bisa melihat. Masih menggunakan suara yang manis dan memuakkan itu, membujukku masuk ke dalam rumah. Saat pintu didorong terbuka, aku dengan tajam merasakan ada seseorang bersembunyi di balik pintu. Aku dengan tenang membantu wanita muda itu duduk di kursi. Pintu dibanting hingga tertutup dan dikunci dari dalam. Aku menoleh ke belakang. Seorang pria kekar yang memegang tongkat bisbol menatapku dengan tatapan garang. Bocah, serahkan semua barang berhargamu. Aku tidak bicara tapi melihat sekeliling. Di dalam ruangan ada banyak sekali perbekalan. Jelas sekali semuanya adalah barang curian. Wanita muda itu pun tidak berpura-pura lagi. Setiap hari menyuruhku keluar menjadi umpan. Tadi bocah ini tangannya tidak bersih. Nanti kau harus patahkan tangannya. Bocah, aku ini pemegang sabuk hitam taekwondo. Omong kosongnya belum selesai. Aku sudah melayangkan pukulan keras ke perutnya. Kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan kemampuannya untuk melawan. Pria kekar itu meringkuk seperti udang. Jatuh tersungkur di lantai. Jeritan kesakitannya berhenti tiba-tiba. Wanita muda itu karena perubahan yang tiba-tiba ini, terkejut sampai seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak bodoh. Hanya dari suaranya saja dia sadar telah berurusan dengan orang yang salah. Tidak berani bergerak sembarangan. Meringkuk di kursi dengan wajah pucat pasi. Akhirnya aku mengirim kedua bajingan ini ke alam baka. Mereka membunuh demi harta, aku mengambil perbekalan. Ini sangat adil. Harus kuakui kedua orang ini ternyata mengumpulkan cukup banyak perbekalan. Bisa dibilang ini menguntungkanku. Aku menyimpan semua perbekalan dengan baik. Memanfaatkan malam aku menyalakan kembali motorku. Saat aku kembali ke lapangan golf, bulan sudah bersinar terang. Meskipun penglihatan para gadis itu hilang sekali lagi, tapi tidak ada dari mereka yang berani lari. Hanya berdiri diam menungguku kembali. Sementara Shen Ruobing setelah berpikir seharian, jelas sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Aku mengangguk puas dan berkata, tidak buruk. Kalian semua sangat penurut. Sebagai hadiah malam ini aku akan membawa kalian ke tempat yang bagus. Mandi air hangat lalu makan enak. Terima kasih, terima kasih. Detik berikutnya beberapa gadis jangkung langsung menerkam ke arahku, memeluk lenganku dengan erat. Asalkan kau bisa membuatku melihat, aku bahkan rela jadi pacarmu. Aku menggelengkan kepala pelan. Para wanita ini belum sepenuhnya tulus. Jika aku menerimanya sekarang, tidak ada jaminan mereka tidak akan berkhianat nanti. Aku harus membuat mereka mengerti. Ada beberapa hal yang tidak bisa didapat hanya dengan memohon. Yang aku inginkan adalah ketundukan mutlak secara batin. Jika ingin penglihatan kalian pulih, maka tunjukkan dulu nilai kalian kepadaku. Selama kontribusi kalian cukup besar, jangankan penglihatan, hadiah yang lebih melimpah pun bisa kuberikan pada kalian. Menyadari nada dingin dalam perkataanku, para gadis itu mundur ketakutan. Sambil mengatupkan bibir, wajah mereka penuh ketakutan. Takut kalau sampai membuatku marah. Sudah,
Sekarang ambil makanan dan bagikan kepada orang lain di mobil. Ingat, setiap orang satu porsi. Setelah selesai, biarkan mereka tetap di alam liar. Kinerja kalian hari ini tidak buruk. Makanan lezat dan mandi adalah hadiah khusus untuk kalian. Orang lain tidak berhak menikmatinya. Aku sengaja menanamkan benih perbedaan kelas di hati mereka. Hanya dengan memecah belah mereka, mereka tidak akan bersatu untuk membuat masalah untukku. Para gadis itu sangat patuh. Mereka segera meraba-raba untuk membagikan makanan kepada lebih dari 1.000 orang di truk. Saat itu, Shen Ruobing diam-diam datang ke sisiku. Tempat ini membutuhkan seorang pengelola. Meskipun aku hanyalah seorang wanita, namun memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam mengoordinasikan model. Aku yakin aku bisa mengurus semua ini untukmu dengan baik.